Bagaimana cara agar tetap bersyukur dalam keadaan apapun? Judulnya berat banget ya. Jujur ya teman-teman, aku waktu itu sempat muak dengan kata-kata bersyukur aja. Udahlah bersyukur aja, bersyukurlah Pen, kamu udah wisuda meskipun online, orang lain malah masih nyusun. Kayak gak ngerti gitu ya perasaan aku gimana. Ya aku juga tahu harus bersyukur, tapi aku juga pengen ngomel. Apa susahnya sih dengerin doang? Atau ada teman-teman di sini yang sedang merasa muak sekarang? Ya teman-teman, gak semua keadaan orang itu perlu dengan kata-kata bersyukur aja. Kadang-kadang mereka cuma pengen didengar, ditemenin supaya tidak merasa sendirian. Kita mulai aja dari arti kata syukur itu sendiri ya. Menurut KBBI, syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Jadi syukur itu sebuah rasa ya ternyata. Yang namanya rasa itu abstrak banget, sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Kayak misalnya rasa jeruk nipis itu asam kan ya. Kita sulit untuk mendefinisikan rasa asam itu kayak gimana, karena itu sebuah rasa. Ya kalau pengen tahu, ya coba makan jeruk nipis, tahu deh gimana yang namanya rasa asam itu. Begitupun rasa syukur. Kalau pengen tahu rasa syukur itu kayak gimana, ya coba. Gimana cara mencobanya? Ya tadi, sesuai dengan definisi awal, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Ya berarti kalau pengen tahu rasanya, tinggal bilang aja, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Terus rasakan gimana rasanya, sambil dihayati kali ya. Karena yang merasakannya itu bukan lidah, tapi hati. Nah berarti kita harus banyak-banyak mengingat kenikmatan untuk bersyukur. Terus gimana kalau kita sedang berada di posisi terpuruk hingga sulit untuk bersyukur? Ya boro-boro pengen bersyukur ya, yang ada bawaannya pengen ngomel aja. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan sulit untuk bersyukur. Salah satunya yang aku rasakan, aku sulit banget bersyukur saat membandingkan hidup aku dengan orang lain. Contohnya aja ya, saat aku bandingkan kenapa orang lain wisudanya gak online, sedangkan aku harus online. Itu berarti aku bandingin hidup kan ya. Aku juga pernah punya pengalaman. Kita sharing aja di sini ya. Aku ngajar di salah satu sekolah swasta yang sekolahnya itu sampai Sabtu, tapi cuma sampai siang kita sekolahnya. Waktu itu aku ngobrol sama rekan kerja, kayak ngebandingin gitu dengan teman yang ngajarnya cuma sampai Jumat tapi sampai sore ngajarnya. Waktu itu kita bilang, enak ya mereka bisa libur Sabtu Minggu. Jadi kalau libur atau pergi-pergi kemana gak kagok bisa 2 hari. Kalau kita kan liburnya cuma minggu doang. Nah itu rasanya kayak merem, bangun udah Senin lagi gitu. Cuman sekilas. Dan kita bilang kalau harus milih mending sampai sore aja ya, tapi Sabtu libur kata kita gitu. Ternyata aku ketemu sama temen yang dia ngajarnya sampai sore dan Sabtunya libur. Dia bilang, enak ya kamu bisa pulang siang, jadi bisa ada tidur siangnya. Sedangkan aku masih harus ngurus anak-anak sampai sore. Kalau boleh milih, aku pengen sampai siang aja deh, gak apa-apa Sabtu gak libur, katanya gitu. Ternyata kita sama-sama ngebandingin hidup satu sama lain. Terus ada lagi nih, temen bilang, aku gak mau ngajar katanya gitu. Gajinya kecil, mau kerja di PT aja. Kalau kayak gini terus kapan aku nikahnya, katanya gitu. Dia berpersepsi nikah butuh biaya. Dan emang iya ya, nikah butuh biaya. Ternyata aku ketemu temen juga yang udah kerja di PT. Dia bilang, aku mau ngajar aja, waktunya lebih fleksibel, gak kayak kerja di PT yang banyak banget tekanannya, dari mulai aturan, jam kerja, sama teman-teman yang toksik dan sikut-sikutan katanya. Tuntutannya dan targetnya ya lumayan, senang jadi beban. Jadi mending jadi guru aja katanya gitu, lebih cocok untuk wanita yang bakal berkeluarga, begitu katanya. Nah gitu deh teman-teman, kalau ngebandingin hidup kita dengan orang lain jelas bakal susah untuk bersyukur. Kayak yang kelihatannya itu penderitaan doang hidup kita, padahal ada
beberapa bagian dari hidup kita yang diinginkan oleh orang lain dan lupa kita syukuri. Jadi kalau mau ngebandingin hidup orang harus secara utuh ternyata ya, ngobrol langsung. Apa aja kebahagiaannya, apa aja penderitaannya. Jadi jangan lihat enaknya doang yang di-share di Instagram atau di sosial media. Harus lihat keseluruhan biar bisa bersyukur ternyata. Ini nyambung sama video sebelumnya tentang passion. Di sana itu dijelaskan kan ya bahwa segala sesuatu itu, segala aktivitas apapun itu ada penderitaan dan kebahagiaannya. Dan semua aktivitas itu sebenarnya netral. Yang melabeli itu kebahagiaan atau penderitaan ya diri kita sendiri. Dan perlu sebuah keterampilan untuk kita bisa merubah pola pikir yang tadinya kita anggap penderitaan menjadi kebahagiaan. Ya dengan teknik atau sebuah seni bersyukur ini. Jadi di sini kita harus pandai-pandai melihat dari berbagai sudut pandang supaya mudah untuk bersyukur, dan yang paling penting harus tetap berprasangka baik sama Allah supaya mudah menarik kebaikan lainnya.